Menjawab simpang siur penanganan buron kasus Vina Cirebon, Polda Jawa Barat akhirnya menampilkan tersangka Peggy Setiawan di hadapan awak media. Namun Peggy alias Perong buka suara dan membantah tuduhan sebagai otak pelaku pembunuhan. Kita akan membahasnya bersama pakar hukum pidana Asep Iwan Iryawan. Selamat sore, Kang Asep. Selamat sore, Mas Esa. Sehat selalu, semangat selalu. Baik, Kang Asep, dengan meralat 3 buron pembunuh Vina menjadi satu saja yaitu Peggy sebagai tersangka terakhir. Apakah kasus ini bisa dikatakan sudah mencapai klimaksnya, Kang Asep? Bukan klimaks lagi, ya, bukan malah anti klimaks, malah saya sering katakannya kontradiksi investigasi, ya. Kenapa katakan saja kontradiksi? Kemarin malam di acara Metro juga saya katakan, coba bandingkan, ya, rekonstruksi oleh polisi yang dibuat, yang waktu para terpidana menyangkal, ya, tidak mau berperan, kemudian konstruksi hukum, ya, artinya peran-peran yang disebut 11 atau lebih dari, ya, orang sebanyak itu telah ada, makanya dijatuhi hukuman maksimal, ya, ya, artinya seumur hidup yang 8 tahun. Nah, sekarang tiba-tiba ada yang menghilang 2, padahal nama-nama itu disebut di situ. Itu kalau putusan itu terlepas ada yang setuju tidak setuju, ya, dan walaupun itu sudah berkekuatan hukum tetap, itu fakta hukum. Artinya fakta hukum itu mengatakan ada pembunuhan dilakukan oleh lebih dari satu orang, ya. Dalam itu disebutin perannya dari si 3 yang disebut dalam hal ini adalah DPO. Nah, kita ingat juga dulu nih 3 orang ini dicabut karena disangkal oleh 5 orang itu. Nah, sekarang dibenarkan lagi, katanya ada cerita pengacara bla 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 gitu. Maka ditetapkan lagi. Cuman persoalannya kontradiksi 2 orang ini hilang itu menjadi masalah. Ya, karena apa? Disebutkan tadi penjelasannya, ya, ini adalah otak pelaku. Coba baca di putusannya yang sudah BHT. Kita kan daripada nanti bikin narasi yang spekulatif, apalagi kok provokatif, yang bisa dipegang sementara ini adalah putusan pengadilan yang dihargai, dihormati, terlepas nanti ada yang PK dari pihak itu. Cuman di situ di konstruksi hukumnya sudah jelas, apalagi kita sandingkan dengan rekonstruksi yang dibikin BAP. Jadi penghilangan 2, katakanlah dengan alasan salah sebut, itu harus dijelaskan argumentasinya. Kalau nggak ada argumentasi yuridis, ya, itu terjadi kontradiksi, ya, melawan putusan, ya. Ingat, ini penting nih. Pertama menyangkut orang kecil, menyangkut, ya, dengan situasi begini, tapi ini sejarah hukum jangan sampai terjadi. Ya, kita beranggapan lah, ya, karena ini masih diduga kan bahwa ini benar gitu kan apa yang dituduhkan oleh Polda. Cuman penghilangan 2 ini, ketidak 2 ini yang sudah ada di putusan itu harus dijelaskan secara argumentasi yuridis gitu. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.